Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Ridwan bisa pimpin doanya. Baik, kita baca masing-masing berdoa apa ya? Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu. Ajeng, Hadir, Bu. Febi, Hadir, Ibu. Rona. Ya, berarti hadir semua ya. Nah, di sini masih ada yang ingat tidak? Pada minggu lalu itu kita membahas terkait materi apa? Lapisan bumi. Iya, minggu lalu itu kita membahas terkait materi lapisan bumi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi terkait dari vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kenapa sih kita itu harus mempelajari vulkanisme? Ada yang tahu? Karena Indonesia banyak sekali gunung api. Iya. Kenapa sih kita itu harus mempelajari vulkanisme? Karena kita itu perlu mempelajari vulkanisme agar kita itu dapat memahami tanda-tanda letusan, mengurangi bencana, dampak bencana, dan memanfaatkan tanah subur serta lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian itu mampu menganalisis jenis-jenis tipe gunung api melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua itu kalian mampu menganalisis sumber daya yang ada di sekitar gunung api dengan benar. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan untuk penilaian itu akan dinilai dari keaktifan dan keikutsertaan kalian dalam pembelajaran serta ketepatan kalian dalam menyelesaikan tugas dan latihan soal yang diberikan. Nah, nanti yang
nggak terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Belum, Bu. Jika belum, maka sekarang kita akan berdiskusi secara kelompok. Untuk kelompoknya, nanti kalian akan berhitung dari 1 sampai 2. Untuk Ajeng bisa berhitung 1, 2, 1. Dua. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 bisa memisahkan diri dan gabung bersama kelompoknya masing-masing. 1. Nah, ini akan Ibu bagi bando dan soal. Ini Kita. Jadi untuk peraturannya itu kalian baca dan pahami soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nanti akan Ibu bagikan web RG Story Map untuk kalian dapat mencari informasi yang relevan. Setelah itu kalian diskusikan jawaban dengan anggota kalian masing-masing. Nanti untuk perwakilan kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait dari story maps-nya. Nah, nanti Ibu akan bagi web dari persebaran dari story maps-nya sendiri itu berisi dari persebaran gunung api di Sulawesi Utara. Di story maps ini berisikan pengertian tentang gunung api secara umum serta lapisan-lapisannya. Dan letak dari gunung api di Indonesia. Persebaran gunung api di Indonesia serta persebaran gunung aktif di Sulawesi Utara. Jadi nanti kalian dapat di zoom, dilihat. Nah, kalian bisa melihat gunung api Sangihe. Jadi Ibu sudah meng-share link dari story map ini, kalian bisa membukanya untuk mengakses, untuk mencari informasi, untuk mendapatkan jawaban dari soal kalian. Kalian bisa mengerjakannya sekarang ya. Jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Ini kok kelompoknya apa sendiri berarti individu nama Awal Ibu. Ini untuk kelompok berapa? kelompok 1, Bu. Nama kelompoknya apa? AY. AHY. Kelas Ada yang bingung atau ada yang pertanyaan? Bisa jawaban nomor 1. Gunung Awu. Terletak di Ketinggiannya berapa? 2.600. 1.320. Ini kamu Sama. itu banget kan nggak apa-apa. Kita sebagai siswa culture.
Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oh iya. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2 sudah menyelesaikannya. Maaf, Bu, salah kelompok. Baik, jika kalian sudah menyelesaikan, perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jika sudah, maka di sini Ibu akan memilih nomor yang ada di bando kalian untuk maju untuk menjelaskan hasil diskusi dari kalian. Di sini untuk nomor 2 bisa maju untuk menjelaskan hasil diskusi dari kalian. Maju, jangan sampai sama kita. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2. Baik, untuk kelompok 1 bisa menjelaskan terlebih dahulu hasil diskusinya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya dari perwakilan Bapak Satu akan membantu diskusinya. Yang pertama itu gunungnya Gunung Awu, tipe gunungnya stratovulkano. Jenis letusannya itu Saint Vincent atau tipe vulkano, yaitu kombinasi letusan magmatik, eksplosif, dan grafiti. Terus untuk ketinggiannya itu 1.320 meter. Untuk lokasinya di bagian utara Pulau Sangihe Besar, Provinsi Sulawesi Utara. Terus yang kedua itu ada Gunung Karangetang, tipe gunungnya stratovulkano, jenis letusannya efusif, ketinggiannya 1.827 mdpl. Lokasinya di bagian utara Sulawesi Utara, Kabupaten Siau, Tagulandang, dan Biaro. Terus untuk gunung yang ketiga itu ada Gunung Ruang, tipenya itu stratovulkano, letusan gunungnya itu magma eksplosif, ketinggiannya 725 mdpl, berlokasi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro. Terus untuk soal yang kedua itu, uraikan sumber daya yang berada di sekitar Gunung Karangetang berdasarkan hasil analisis dari ArcSmap. Jawabannya itu berdasarkan citra satelit ArcStory Map. Wilayah sekitar Gunung Karangetang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tanah subur untuk pertanian, dan tropis, sungai, dan sebagai sumber air dan material vulkanik untuk bahan bangunan. Potensi energi panas bumi juga teridentifikasi. Namun kawasan ini rawan bencana seperti air yang lava dan lahar, sehingga pemanfaatannya harus disertai mitigasi dan pengelolaan kawasan tersebut. Baik, bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin melanjutkan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yaitu nomor 4 tentang gunung api Lapan dengan tipe gunung yaitu stratovulkano, dengan jenis letusan yaitu eksplosif atau vulkanian. Ketinggiannya sendiri yaitu 1.579,5 mdpl. Lokasinya itu ada di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Untuk gunung yang kelima yaitu Gunung Mahawu, itu tipe gunungnya stratovulkano dengan jenis letusan erupsi kecil dan letupan lumpur fumarolin dengan ketinggian 1.331 mdpl, berada di Kota Tomohon lagi di Kabupaten Minahasa. Untuk gunung yang terakhir yaitu Gunung Tangkoko dengan tipe letusan yaitu strato, jenisnya yaitu efusif dan eksplosif dengan ketinggian 1.149 mdpl yang berada di Kota Pintung, Sulawesi Utara. Untuk nomor 2 yaitu uraikan sumber daya apa aja yang berada di sekitar Gunung Awu berdasarkan hasil analisis dari ArcSmap. Untuk jawaban dari kelompok kami yaitu pada lereng dan kaki gunung tampak dominasi tutupan hutan hujan tropis yang lebat, menandakan kawasan ini kaya akan keragaman hayati baik flora maupun fauna, serta memiliki potensi hasil gunung berupa hutan bukan kayu seperti rotan, damar, dan tanaman obat-obatan. Bukan hanya itu, terdapat lahan pertanian maupun perkebunan yang menunjukkan adanya aktivitas manusia. Baik, bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 atas hasil jawaban presentasi diskusinya. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing.
bawah saja. Mungkin tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa materi terkait gunung api dan diskusi kelompok. Teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang materi yang Ibu telah sampaikan? Jika tidak ada, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, vulkanisme merupakan proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Dan bagian vulkanik itu ada dapur magma, pipa kebundan, kawah, lava, awan panas, dan lainnya. Dan gejala dari gunung vulkanisme yaitu ada gempa, kenaikan suhu, suara gemuruh, serta hewan turun. Nah, terdapat dampak negatif dan positif. Untuk dampak negatifnya yaitu adanya kerusakan alam, bencana, serta gangguan kesehatan. Dan untuk gangguan dampak positifnya itu ada tanah subur, serta adanya batuan dan mineral. Mungkin bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, jika menyenangkan, untuk di sini Bu akan memberikan tugas rumah, yaitu dengan pilihlah salah satu gunung api yang ada di sekitar kalian, serta analisislah sumber daya. Minta tolong untuk dapat memperhatikan terlebih dahulu ya. Selanjutnya yaitu kalian dapat menganalisis sumber daya yang terdapat di gunung api tersebut. Paham semuanya? Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dinamika pedosfer. Ibu harap kalian dapat membacanya terlebih dahulu. Baik, mungkin sekian penyampaian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Amin.